Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Lokasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam berhasil diidentifikasi, berdekatan dengan lokasi kabel laut PLN. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa diperiksa penyidik KPK terkait korupsi dana hibah Provinsi Jatim. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di pinggir jalan di Desa Blitar diringkus polisi di Semarang. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur Kamis pagi. Pemeriksaan di Gedung Rektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 9.45 WIB. Melalui jalur pintu belakang gedung Tribrata, Mapolda Jatim menggunakan kendaraan mobil Innova berwarna hitam. Proses pemeriksaan dilangsungkan pada pukul 10 pagi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Kepala Biro Adpim Pemprov Jawa Timur, Pulung Kausar yang datang pukul 9 pagi di Mapolda Jatim, tidak memberi keterangan apapun terkait pemeriksaan orang nomor 1 di Pemprov Jawa Timur tersebut. Hovifah Indar Parawansa menjadi saksi dalam pengusutan dugaan korupsi dana hibah Pokmas atau kelompok masyarakat di Jawa Timur pada tahun anggaran 2021-2022. Sementara organisasi masyarakat anti korupsi MAKI Jawa Timur yang berkomitmen melakukan pendampingan hukum terhadap Hovifah menegaskan jika Hovifah hanya dimintai keterangan. Yang kami sampaikan, kami akan datang untuk mendampingi Ibunda Gubernur Jawa Timur dalam permintaan keterangan dari KPK yang dibutuhkan untuk 4 tersangka, yaitu Agus Nadian Marsadar, Ahmad Iskandar dan Mas Bagus. Jadi memang kami dampingi beliau. Artinya sampai hari ini MAKI masih menerima konfirmasi pemeriksaan akan dilakukan di Polda Jatim ya? Betul, jam 10 pagi di ruangan Krim Sus Polda Jatim. Oke, dan selalu datang. KPK telah mengusut kasus korupsi dana hibah Pokmas Jatim sejak tahun 2022. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak, mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, dan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadat. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menetapkan Koordinator Pengelola Dana Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Puskesmas sebagai tersangka korupsi senilai 5 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka langsung ditahan. Yuki Firmanto, usia 40 tahun, tertunduk usai ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di 27 puskesmas. Tersangka sempat 2 kali mangkir dari panggilan tim penyidik. Setelah panggilan ketiga atas kasus yang menjeratnya saat menjadi koordinator pendamping pengelola dana BLUD tahun 2021-2022, tersangka diperiksa selama 3 jam dan langsung ditahan. Endang Tirtana, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengatakan, tersangka Yuki Firmanto diduga memanipulasi dokumen kontrak dan jasa pelayanan kesehatan puskesmas di Kabupaten Mojokerto. Akibatnya negara rugi lebih 5 miliar 41 juta rupiah dari total dana BLUD sebesar 5,2 miliar rupiah. Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka YF, tepatnya saat ini adalah penyerahan tersangka dan barang bukti yaitu tahap 2 terhadap tersangka YF atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penggunaan dana BLUD Puskesmas di wilayah Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2021 sampai tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 5 miliar 41 juta 779.000 rupiah. Untuk mempermudah penyelidikan, tersangka ditahan hingga 20 hari ke depan sebelum kasusnya disidangkan.
Selain melakukan penahanan, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto juga menyita sejumlah aset milik tersangka. Tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Polisi meringkus pembunuh wanita yang mayatnya ditemukan tergeletak di tepi jalan Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Blitar. Pelaku diringkus saat berada di Semarang. Tersangka berinisial CH, 28 tahun, warga Pelosok Klaten, Kediri. Pelaku diringkus di Jalan Raya Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah saat hendak menuju rumah saudaranya. Usai diringkus tim gabungan dari Polres Blitar, Polres Kediri, serta Polda Jawa Tengah, pelaku langsung digelandang menuju Mapolres Blitar. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku adalah kekasih korban yang membunuh karena cemburu buta. Korban yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah warung kopi dituduh oleh pelaku menjalin hubungan dengan pria lain. Peristiwa bermula saat pelaku mengajak korban melihat karnaval di Nganjuk. Namun rencana itu dibatalkan karena pelaku dan korban terlibat cekcok. Pelaku yang naik pitam langsung menghajar korban di tengah perjalanan dari Kediri menuju Blitar. Mengetahui korban meninggal dunia, pelaku berupaya membuang jenazah korban ke hutan wilayah Blitar. Namun saat tiba di Desa Popoh, kendaraan roda 2 pelaku kehabisan bensin sehingga korban dibuang di pinggir jalan. Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan, Satreskrim dari Polres Blitar dibantu bekerja sama dengan Satreskrim dari Polres Kediri, tidak sampai 1x24 jam itu berhasil mengamankan yang kita duga sebagai pelaku daripada pembunuhan tersebut. Nah, ini yang setelah kita amankan kita bawa untuk dilakukan proses tindak lanjut, proses penyidikan dan penyidikan. Ini menjadi suatu kerjasama yang sangat baik antar Polres sehingga kita bisa merespon sangat cepat. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyidikan terhadap pelaku. Tersangka CH terancam dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar.